Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai pemain keturunan yakni Cyrus Margono. Oke, kita ketahui bahwa sebelumnya ya kurang lebih 3 hari yang lewat saya sudah membahas mengenai perkembangan Cyrus Margono. Tetapi saya melihat updatean terbaru mengenai klarifikasi ya dari Bapak ya ini Arya Sinulinga mengenai kepastian Cyrus Margono ini. Yang menurut saya menarik karena menurut saya di sini ya Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa walaupun Sirus Margono ini dinaturalisasi, ya dia tidak masuk dalam skema Sintayong. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Dan menurut saya ada beberapa hal yang memang saya akan bahas karena ini menurut saya sangat menarik agar ada titik temu bagi PSSI. Oke, saya sebelum lanjut jangan lupa untuk membantu channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, saya langsung memperlihatkan ya video mengenai statement dari Bapak Arya Sinulinga mengenai masa depan dari Sirus Margono. Jadi kalau pelatih tidak butuh apapun yang diusulkan orang, maka mungkin kita juga susah untuk memprosesnya. Karena kan sesuai sama kebutuhan. Kadang-kadang orang kan nggak ada yang tahu nih apa kebutuhan dan kemauan dari pelatih kita. Siapa yang mau naturalisasi? Biasanya pelatih udah survei dulu nih. Dari survei baru kita jalan. Jadi yang sedang kami kerjakan inilah yang memang disepakati oleh pelatih. Dalam hal ini yang untuk timnas adalah Sintayong. Tapi Sirus Margono nggak masuk diusulkan oleh Sintayong. Naturalisasi dilihat dulu. Kalau dia naturalisasi harus dibutuhkan oleh negara. Jadi nggak bisa cuma sekedar pindah warga negara. Nanti dia sama kayak pemain lain aja. Apakah STY butuh atau nggak butuh? Kalau nggak butuh, dipanggil nggak? Nggak dipanggil. Nah, langsung saja teman-teman, saya langsung akan menanggapi ya sependek pengetahuan saya. Nah, di sini pun langsung saja saya melihat bahwa sebenarnya Sirus Margono ini memang sudah lama ya, kurang lebih 2 tahun silam ini ingin membela timnas Indonesia. Saya melihat dari apa yang sudah menjadi statement dari Bapak Arya Sinulinga, ini memang menarik untuk dibahas. Sebenarnya seperti ini. Saya melihat bahwa sosok Cyrus Margono ini sangat serius membela timnas dan dirinya pun memang sudah jauh-jauh hari bahkan 2 tahun silam ingin menjadi bagian timnas, tetapi karena dirinya sibuk di klub ya, kemudian dirinya telat mengurus kepindahan paspor ya atau kepindahan kewarganegaraan karena dirinya memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga dia harus mengikuti alur seperti proses naturalisasi, tetapi perbedaannya dia hanya tidak ya melalui rapat DPR. Itu saja yang membedakan. Nah, di sini saya melihat ya memang sangat ini teman-teman ya agak berbanding terbalik ya atau agak berbeda pandangan ya. Entah ini saya tidak tahu apakah ada kepentingan-kepentingan lain atau tidak, yang jelas Sirus Margono ini yang mengurus bukan PSSI yakni Bapak Hamdan Hamidan. Nah, Bapak Hamdan Hamidan ini ya memang bekerja di diaspora di di Kemenpora. Kemudian jika Bapak Arya Sinulinga ini memang bagian Exco PSSI yang memang dia mengurus kebanyakan ya mayoritas pemain keturunan seperti YI dan nama itu masih dirahasiakan. Nah, dia pun mengatakan seperti itu. Dan di sini pun saya melihat memang bukan berarti di sini saya ingin mencampur adukan ya antara urusan kepentingan ataupun jabatan. Memang sebelumnya ya antara Bapak Arya Sinulinga dan juga Bapak Hamdan Hamidan ini sedikit cekcok di Instagram. Saya pernah melihat postingan dari Bapak Arya Sinulinga ini mengomentari ini netizen ya, apa respon netizen mengenai pemain keturunan, dan disitu pun dia langsung men-tag Bapak Hamdan Hamidan dan mengatakan bahwa urusan yang sebelum-sebelumnya aja belum kelar dan uruslah itu, seperti itulah. Dalam konteks ya kurang terlalu baiklah sebagai tokoh publik. Tetapi saya melihat di sini ya walaupun di sini sosok Sirus Margono ini naturalisasi mandiri ya, dia itu punya hak teman-teman. Dia itu punya hak untuk menentukan kewarganegaraan atau punya hak untuk memilih negara. Itu poin pertama yang ingin saya tambahkan ya.
Itu poin pertama dia. Dan menurut saya, jikapun nanti tidak dipanggil timnas, ya tidak masalah. Hajatnya yang pertama atau tujuan pertama itu adalah memilih negara. Kemudian yang selanjutnya, saya tahu kapasitas Sintayong, dia adalah pelatih top dunia, apalagi dia juga suka dengan pemain-pemain abroad ya, atau pemain-pemain yang ada di luar negeri. Ya, it's okay untuk saat ini. Jika memang Sirus Margono tidak dipakai untuk event Piala Asia misal, ataupun event-event yang lain dalam waktu dekat, ya menurut saya tidak masalah. Karena apa? Saya melihat Sirus Margono ini masih bisa berkembang. Dan kita belum tahu bagaimana perkembangan di 2-3 tahun ke depan. Ya kalaupun dia sampai masuk ke Panathinaikos A ya atau tim seniornya, ya pasti itu akan menjadi pertimbangan Sintayong untuk memanggil dirinya. Intinya yang sekarang ini ya bereskan saja dulu masalah pemain naturalisasi, bereskan saja bagaimana dia berpindah menjadi warga negara Indonesia. Itu yang penting. Kemudian kalau masalah dia dipanggil atau tidak, ya itu kebijakan pelatih. Dan saya melihat ya tidak perlulah dalam hal ini. Ya nanti akan sulit masuk timnas karena bukan rekomendasi Sintayong. Ya untuk saat ini memang bukan rekomendasi Sintayong, tetapi dia atas rekomendasi dirinya sendiri karena dia memiliki hati untuk membela timnas. Artinya ya menurut saya ya ini saya ingin mengambil jalan tengah. Artinya di sini antara diaspora kemudian pengurus PSSI itu harus ada kesinambungan ya. Artinya harus ada kerjasama agar nantinya di sini tidak ada ya perpecahan atau kepentingan-kepentingan kebijakan dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan masa lalu ya diharapkan ini kan demi kepentingan timnas ya harus diselesaikan. Yang jelas sebagai tokoh publik itu harus mencontohkan yang baik-baik. Saya respect dengan Bapak Arya Sinulinga karena beliau sudah bekerja keras dalam membangun relasi dengan baik dengan pemain-pemain keturunan. Itu sangat respect sekali. Dengan mode senyapnya ya PSSI era sekarang itu sudah berhasil untuk mendatangkan Jay Idas dan hanya tinggal waktu saja karena saat ini berkasnya sudah sampai di Kemenkumham. Nah, di sini saya sangat respect sekali. Kemudian untuk Bapak Hamdan Hamedan sama juga karena beliau sebelumnya di era Bapak Iwan Bule juga sangat berjasa sekali dengan Bapak Hasani Abdul Ghani di sana. Saya melihat banyak pemain yang sudah datang ya, banyak pemain yang sudah tiba di Indonesia dan alhamdulillah kurang lebih ya ada 6 pemain ya, ada 5 pemain yang sudah bergabung. Ada Shane Patinama, kemudian Rafael Struwik, Ivar Jenner, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Itu semua adalah berkat dari orang-orang hebat tersebut. Dan menurut saya sekarang hanya bisa berpikir bahwa sebenarnya Indonesia ini kan sudah banyak nih, banyak pemain yang memang ingin bergabung bersama timnas. Artinya dari stakeholder tersebut itu seharusnya ada kerjasama koordinasi yang baik. Jangan sampai ada saling menjatuhkan, baik itu kepentingan politik ataupun kepentingan jabatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Cyrus Margono ini yang hingga saat ini belum masuk rekomendasi Sintayong? Apakah keputusan Cyrus Margono menjadi warga negara Indonesia itu sudah tepat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.